Oke, baik Mas. Ini juga kita masuk lagi nih yang berkaitan sama tema, yaitu ada yang tanya dari Dominic nih namanya. Hei, Unik keren banget ya ya namanya. Dominic. Unik Siapa banget. sih anak NB yang namanya Dominic? Namanya kira-kira Ada nggak tuh? BNB? Ada. Ada. Langsung aja ya Mas. Untuk seorang pemula yang masih belum begitu paham mengenai investasi dan trading, itu lebih disarankan yang mana ya Kak? Terus kemudian karena sudah berkeinginan sejak lama tapi masih bingung bagaimana memulainya dan aplikasi apa yang sebaiknya digunakan. Terima kasih. Mungkin yang di highlight itu aplikasinya juga ya Kak. Oke, ya dari siapa dulu nih? Dari siapa? Boleh dari Mas Aldi atau Mas Adam? Oh, ya udah. Mas Aldi. Apa tadi yang pertama ya? Trading atau investasi gitu? Iya, untuk pemula itu lebih baik investasi atau trading? Dari Dominic ya? Ya, dari Dominic Ya, nih. pokoknya dari aku sih harus coba dulu ya. Pokoknya coba dulu kalau misal cocok di trading ya it's okay gitu, nggak apa-apa lanjutkan gitu. Kalau misal investasi cocok buat si itu Dominic ya nggak apa-apa. Yang penting coba dulu terus tergantung kebutuhan juga sih kalau misal nih dia pengen cuan di saham karena untuk memenuhi ya uang saku atau uang jajan gitu kan ya lebih cocok ke trading gitu uang harian gitu ya. Kalau misal mau untuk kebutuhan jangka panjang ya lebih cocok ke investasi gitu kalau menurut aku gitu sih. Mungkin dari Mas Adam ada tambahan? Kalau aku sendiri sih lebih meminimalisir resiko ya. Jadi ketika saya untuk memulai investasi, saya sarankan sih lebih menggunakan virtual account gitu ya. Misalnya kita buka di Stockbit gitu ya. Pasti kan ada semacam virtual account-nya gitu ya. Nah, di situ kita bisa manfaatkan untuk bisa memulai berinvestasi secara profesional gitu. Cuman hanya saja itu hanya menggunakan model yang virtual gitu. Ya, jadi cashnya virtual ya. Iya, cashnya virtual. Jadi bisa dimanfaatkan tuh gitu buat belajar kita semuanya. Baik itu secara trading ataupun investing itu bisa digunakan semuanya gitu. Jadi kalau nggak mau ribet daftar aja tuh di Legacy online trading competition dari kan. Ikutin acaranya sampai selesai gitu. Nah, mantap. Jangan lupa daftar ya teman-teman. Daftar Dan ya. teman-teman yang mau khususnya buat yang mau mulai berinvestasi mungkin bisa belajar dulu ini Iya, di acara KSPM bisa. Unsud. Sudirman Investment Week. Ya. Jadi alangkah lebih baiknya dicoba terlebih dahulu dua-duanya mungkin lebih cocoknya di mana kita ya diseriusin. Oh ya kalau aplikasinya ya? Iya nih Iya. satu lagi yang perlu di highlight. Yaitu kalau aplikasi apa yang cocok? Aplikasi yang cocok Mungkin ya yang itu recommend gitu, beda-beda sih setiap orang ya kayak misal beda-beda, Pak. pertama kan kita harus pakai aplikasi atau platform buat sekuritasnya. Nah kayak misal kalau saya sendiri pakai MNC, pakai Mirai juga kadang tapi jarang lah. Itu beda-beda sih tergantung ke orangnya sendiri kayak misal nih mau buat trading nih tapi pakai Ajaib itu kan nggak kurang cocok soalnya Ajaib agak slow itu ya. Kadang sering bugnya sih. Bugnya sering ya gitu. Delaynya tuh nggak real time market ininya. Nah ya itu cocoknya lebih ke Mirai atau mungkin Cora Investment Sekuritas atau Coins itu kan fee brokernya lebih murah. Jadi itu cocok untuk trading juga. Kalau Ajaib menurut aku sih lebih cocok untuk investasi sih atau swing trading lah itu. Gitu untuk ya long term atau mid term. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita mau investasi atau trading mau pakai aplikasi apapun tuh bisa sebenarnya. Cuman lebih ke opsional aja dari tiap orangnya itu mau lebih mementingin fee transaksi ataupun buat jangka panjangnya itu gitu loh. Jadi lebih ke personalnya aja sih gitu. Nah, begitu ya Mbak Dominic, mungkin untuk beberapa aplikasi itu disesuaikan dengan tujuan kita, entah itu trading ataupun investasi, karena beda ya Mas tiap aplikasi. Seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh Mas Aldi, mungkin nanti bisa di-note ya. Gitu. Dan tiap aplikasi itu banyak sekali fiturnya ya, beda-beda gitu loh. Misalnya di Stockbit itu ada yang fiturnya nggak ada di Indo Premier ataupun yang lainnya gitu, seperti itu sih. Sebenarnya bisa saling melengkapi ya Dam ya. Kayak misal yang nggak ada di Stockbit kita pakai Mirai misalnya. Kalau yang nggak ada di Mirai kita pakai Stockbit atau MNC Sekuritas itu bisa di-combine lah istilahnya. Gitu. Ya mungkin karena ini tadi udah menyenggol trading ya Mas. Mungkin bisa sekalian kasih tips and trick buat trading nih. Oke. Ini agak mungkin agak riskan ya kalau misalnya kita bicara trading ya, karena trading itu resikonya sangat besar ya daripada kita investing gitu ya. Karena kita mengandalkan momentum gitu ya. Karena momentum itu
tidak hanya datang sekali tapi juga tidak sering gitu loh. Jadi kita harus bisa membaca momentum yang ibaratnya bagus buat kita untuk masuk gitu loh. Nah, caranya gimana itu? Kita harus rajin-rajin buat memantau harga saham gitu ya, mulai dari analisis teknikalnya dan dari aliran dana yang ibaratnya bisa disebut sebagai bandarmologi gitunya gitu. Dari Iya. Mas Aldi mungkin mau menambahkan? Apa tadi? Trading. Oh, tulisan tadi. Kalau menurut aku sih sama sih kayak Mas Adam, kayak misal kita perhatikan kayak flow masuk sama flow keluarnya, itu kita harus tahu ya, kayak gitunya pokoknya. Dan yang pertama kalau trading sih menurut aku lebih ke bandarmologi sih, sama teknikal ya bisa dikombin lah. Tapi kalau fundamental itu kurang masuk kalau misal mau jadi trader gitu. Soalnya ya fundamental itu kan kayak untuk melihat perusahaan dalam segi value-nya kan harus itu ya efeknya mungkin jangka panjang gitu mungkin. Kalau misal trading kan kita harus cepat, kayak misal kita harus screening saham ini itu, terus kita harus mantauin running trade yang tiap hari itu tiap pasar buka tuh berjalan cepet banget, kita harus pantau. Dan itu kalau misal trading tuh kan ngincernya saham-saham yang berfluktuatif tinggi kan. Jadi kita nggak bisa kayak beli terus tinggal tidur tinggal apa gitu, nggak bisa. Ya, Udah ketinggalan momentum iya, tuh. takutnya kita beli nih pas lagi naik tiba-tiba sorenya ARB kan, poncos banget tuh di situ tuh. Itu Parah. iya, yang penting tuh yang sangat harus iya, dihindarin tuh. hindari juga. Makanya emang kalau misal mau trading ya kalian harus bikin trading plan yang matang dan harus disiplin sama trading plan itu gitu. Jadi jangan misal kayak ini aku siap cut loss ketika saham udah minus 2%, ternyata pas 5% masih di hold juga. Siapa tahu naik gitu besoknya. Itu ya persepsi yang salah juga sih, yang sering banget dilakukan oleh trader juga, apalagi yang pemula gitu. Jadi kalau trading itu harus konsisten ya? Ya, harus konsisten. Sama pendirian di awal tuh. Dan harus disiplin. Disiplin yang penting sih. Itu. Itu aja sih, Jama. Mungkin trading itu kuncinya kita harus selalu mantengin market ya, Mas? Iya, betul banget. Iya. Kita harus standby di situ. Jadi ketika kita udah paham dengan kondisi ini, saatnya masuk, kita masuk, dan ketika saatnya keluar, kita keluar gitu. Iya. Ini aku agak spill dikit nih kemarin yang dari pokoknya ada scalper, ada trader hebat gitu dari sana, dari Jogja itu keren banget. Dia sekali masuk tuh ratusan juta, jadi langsung all in semua. Tapi ketika dia minus 1 atau 2%, dia langsung disiplin cut loss gitu. Jadi dia tuh emang udah terlatih mentalnya, jadi itu repeat selalu berulang terus, jadi udah terlatih mentalnya. Itu walaupun dananya ratusan juta dia nggak kaget gitu, walaupun rugi jutaan gitu. Jadi kalau untuk begitu mungkin udah bisa mengendalikan emosinya sendiri, Iya. ya, Mas? Nah, buat teman-teman udah tahu kan tips trading itu gimana. Jadi setelah ini kalian bisa memutuskan nih mau investasi atau trading. Oke. Sesuaikan dengan kebutuhan kalian gitu. Iya. Ini kita masukkan tadi dari awal udah di itu ya, Mas, di note ada titip tanya, titip cerita. Udah disebutin beberapa yang ada titip tanya. Kemudian nih bakal mungkin ada apa nih? teman-teman Genbi yang titip Cerita gitu ya. Menarik nih, menarik. Apa nih? Mungkin nih bisa saya bacain ya, Kak. Nanti dari Mas Renaldi dan Mas Adam bisa mungkin nge-review atau ngasih masukan, ngasih saran. Oke. Siap lah, boleh. Nih ada cerita dari Sugus. Oh, syukur. Namanya Iya, Sugus nih, Kak. namanya Sugus. Keren. Superman ya. Mantap. Aku ada cerita nih, Kak, pengalaman pertama kali investasi di saham. Awal-awal aku coba-coba karena belum punya basic banyak dan hanya berpegang pada kalimat berinvestasilah di saham yang kamu sering lihat produknya. Aduh. Kamu pakai produknya dan familiar produknya di lingkungan sekitar kamu. Nah, berlandaskan hal itu, aku coba deh buat buka rekening sekuritas dengan modal awal 100.000. Saham yang pertama kali aku beli adalah Garuda Indonesia. Karena itu salah satu yang aku tahu dan harganya murah. Waktu itu per lembarnya di harga 500-an. Setelah beli beberapa waktu kemudian harganya turun karena ada kasus di manajemen Garuda. Terus aku yang nggak tahu apa-apa jadi mikir gini, mumpung lagi turun harganya nambah kali ya. Nanti kalau kasusnya udah kelar dan manajemennya dirombak, harganya bisa balik lagi. Langsunglah beli lagi. Injek lagi tuh di situ. Top up.
Tambah Terus nih, parah dong. lanjut ya Mas. Nah, abis nyicil beli terus, malah beberapa bulan berikutnya ada pandemi. Terus kataku asem, udah manajemennya kasus, pandemi pula, gimana mau naik nih saham? Pandemi nggak kelar-kelar, makin-makin dah bisnis penerbangan. Akhirnya makin dalam itu penurunannya dan sampai sekarang masih nyangkut dan disuspend pula sahamnya. Itu sedikit cerita dari aku yang waktu itu belum mengerti apa-apa tapi udah langsung main hajar beli langsung. Nah, terkait cerita aku juga, aku mau bertanya nih Kak. Nah, ini setelah Curhat. Ya. nanya nih Kak. Bagus sih. Kira-kira apa aja yang harus diperhatikan sebelum kita berinvestasi atau membeli suatu saham? Selain kita mengenal dan menggunakan produk dari perusahaan tersebut. Agar teman-teman di luar sana yang mendengarkan podcast ini jadi lebih tahu dan tidak asal beli seperti cerita aku dahulu. Terima kasih. Mungkin ini yang ditanyakan apa aja yang harus diperhatikan ya Mas, biar nggak terulang kejadian seperti itu. Mungkin sebelumnya bisa di review dulu nih curhatannya Mas, atau dikasih saran dan masukan. Oke. Ini dari Mas Adi dulu. Ya udah. Dia awalnya berpegang sama kata-kata ya beli saham yang produknya tuh sering kita gunain setiap hari. Sebenarnya nggak salah ya. Nggak salah sebenarnya, nggak salah. Cuman kurang bijak aja gitu. Iya, kalau misal gitu doang mah. Tepat gitu ya. Iya, kayak misal Unilever juga produknya kita gunain setiap hari, tapi sekarang sahamnya tuh bukan to the moon tapi to the hell gitu. Iya, boncos sekarang kan. Kalau misal dulu beli pakai BMW, sekarang jadi BMX kan. Gitu kan. Terus ya Mending itu punya mobil gitu. ya kalau misalnya itu, kalau kata aku ya emang itu kan namanya market kan emang ada cycle-nya kan, siklusnya beda-beda kan. Dulu emang prinsipnya itu mungkin bisa dipegang, tapi kan sekarang beda lagi. Sekarang udah eranya ke digital, kayak bank-bank mini yang transformasi ke digital sekarang udah mulai naik juga, dipom-pom terus sahamnya tuh. Sekarang juga udah lumayan naik berkali-kali lipat, kayak BABP terus kayak BBB gitu banyak banget yang naik gitu. Terus yang kedua tadi yang dia average down lagi ketika harganya makin murah gitu ya. Iya. Dia tanam masukin modal lagi itu. Nah, itu pertanyaannya ketika dia bilang murah tuh apakah dia udah valuasi secara mungkin valuasi secara kayak metode valuasi apa namanya? Apa sih namanya yang valuasi cut dulu ya. Ini valuasi apa sih yang kita biasa gunain tuh buat lomba? Oh, ini discounted cash flow misalnya. Lanjut ya. Ulangi. Ya misal kayak valuasi discounted cash flow atau apa gitu ya, itu bisa digunakan juga untuk menghitung valuasi itu murah atau mahal gitu. Nah, pertanyaannya tuh siapa namanya? Sugus itu pakai valuasi apa? Dia bisa bilang murah atau cuma dia ngertinya cuma nebak-nebak doang. Nebak-nebak doang, kayak misal ini kemarin udah turun banget nih, dia bilang murah gitu kan, nggak mesti juga gitu. Terus juga kalau misal mau average down ya kita harus analisis lagi juga, kayak misal biasanya tuh aku pakai ya top down analysis gitu. Jadi kita analisis dari makronya dulu, kayak misal globalnya, misal sekarang kan kalau misal kita lihat kan memang kondisi pariwisata kan emang lagi terdampak banget karena Covid kan. Nah, itu kan berdampak juga ke sektor penerbangan kayak Garuda itu kan. Nah, itu yang membuat perusahaan-perusahaan sektor penerbangan tuh emang masih kacau sahamnya juga gitu. Apalagi ditambah dengan kasus yang laporan keuangan tentang Garuda Indonesia itu kan ya makin tambah hancur lagi kan sahamnya. Iya, makanya nah itu pertanyaan kenapa dia makin tambah pede gitu untuk average down gitu. Nah, itu mungkin pertanyaan di situ sih. Harus ada top down analisisnya. Apakah ini akan kemungkinan akan bullish lagi, ada sentimen bagus atau enggak? Terus kemudian industrinya sentimennya gimana, baru kita masuk ke sahamnya. Jadi sebenarnya gampang sih kalau misal teman-teman pengen investasi itu cuma kita analisis sektornya dulu, analisis makronya, terus kemudian turun ke sektor, terus kemudian turun ke saham-saham yang di sektor tersebut udah bagus, udah oke, terus kita cari sahamnya yang masih under value. Itu gampang sih, tinggal injek situ pasti sahamnya akan naik, entah itu kapan tapi Nah, jadi seperti itu ya buat Sugus nih. Setelah kita dengar ceritanya, jadi Mas Aldi udah memberikan sedikit kurang lebih pendapat atau pandangan biar kedepannya tidak terjadi seperti itu lagi. Tapi ini disclaimer on ya, Sugus ya. Disclaimer on. Jadi tetap belajar sendiri gitu. Iya.
Mungkin dari Mas Adam nih ada Oke. mau menanggapi? Mungkin aku sedikit menambahkan aja ya terkait masalah yang dihadapi oleh Mas Sugus itu ya. Jadi apa yang dialami oleh Mas Sugus itu hampir sama dengan apa yang saya alami sebenarnya. Cuman dalam kondisi tertentu saya lebih memilih cut loss daripada menambah uang untuk beli saham itu lagi gitu. Jadi alangkah baiknya ketika kita membeli saham, kita harus lebih mempersiapkan analisis kita mulai dari analisis teknikal dan fundamental. Nah, di analisis fundamental itu sendiri kita bisa mengetahui nih apakah saham ini bisa progres nggak untuk 1 tahun atau 2 tahun ke depannya gitu loh. Dari sisi itu juga kita juga bisa mengetahui loh perusahaannya itu dari sisi manajerialnya itu bagaimana, apakah bagus apa enggak gitu loh. Apakah ada konflik apa enggak di dalam internal perusahaan tersebut gitu loh. Jadi ketika sudah mengetahui hal tersebut kita lebih mudah nih untuk memutuskan mau menambah modal lagi enggak di saham tersebut gitu sih. Jadi lebih diperhatikan lagi cara kita untuk menganalisis gitu. Itu aja. Kayak kemarin sebenarnya ada satu lagi sih tips lagi buat masuk ke saham itu kayak gitu. Kayak misal kita harus ngelakuin analisa kepentingan. Jadi percuma juga kalau misal laporan keuangannya bagus tapi nggak ada kepentingan direksi untuk naikin harga sahamnya gitu. Kayak misal kemarin Adro kan sempat buyback 4 triliun kan. Dia dari direksinya injek dana 4 triliun untuk beli saham Adronya gitu kan. Itu kan nggak mungkin kalau misal kita taruh uang 4 triliun terus sahamnya malah diboncosin kan nggak mungkin kan. Harusnya dinaikin logikanya gitu kan. Itu beberapa analisa kepentingan yang harus kita ketahui gitu. Soalnya itu penting juga gitu dari kepentingan dari direksi atau mungkin stakeholder yang lainnya gitu. Dan selain itu juga ketika kita membaca analisis fundamental ya, ini terutama untuk fundamental itu sendiri, kita kadang juga bisa terperangkap oleh analisis fundamental gitu ya. Karena di dalam analisis fundamental juga ada beberapa trap yang mungkin kita tidak ketahui. Value trap gitu ya? Iya, value trap gitu ya. Ketika kita udah menganalisis nih dari sekian fundamental yang udah kita analisis tapi tidak sesuai dengan apa yang berjalan di market gitu ya. Karena beberapa informasi yang diberikan kadang tidak sesuai karena dari pihak perusahaan itu tidak memiliki nilai atau yang bisa mereka pegang gitu loh karena kurang transparan mungkin gitu ya gitu sih. Nah, jadi kan tadi di sini Mas Sugus juga nanyain ini ya hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita berinvestasi. Sepertinya tadi pernyataan yang udah disampaikan Mas Aldi dan Mas Adam itu udah cukup mewakili. Karena seperti menganalisis terlebih dahulu, terus analisis kepentingan kayak gitu ya Mas. Jadi kita sebelum berinvestasi maupun sudah berinvestasi itu harus tetap update ya Mas tentang dunia pasar modal. Harus update. Emang kayak kalau misal teori doang, kalau misal nggak praktek itu percuma juga. Emang kalau di saham tuh harus sering latihan, kayak nggak bisa kayak cuma sehari udah langsung jago gitu, nggak bisa. Harus market juga selalu berubah-ubah gitu kan modelnya kan. Itu sih. Nah, begitu ya Mas Sugus. Semoga tidak terulang lagi. Tetap semangat, jangan patah semangat karena jadikan sudah mengalami kerugian sebagai pembelajaran ya Mas. Nah, mungkin di sini Mas Aldi dan Mas Adam punya sosok panutan nih di dunia pasar modal. Mungkin bisa diceritain siapa atau kenapa? Kalau aku sendiri ya, kalau misalnya melihat sosok panutan itu berawal dari seorang investor dengan teknik analisis teknikal gitu ya. Beliau itu pernah ikut sebuah lomba yang diadakan oleh Mira Asset dan dia sudah menjuarai selama 2 kali perlombaan gitu ya. Itu sebagai value yang mungkin bisa saya pelajari dari beliau gitu. Namanya itu Mas Bekti gitu ya. Jadi Mas Bekti Sutina itu sebagai panutan saya untuk belajar tentang investasi dan trading gitu. Dari Mas Aldi? Saya ada beberapa panutan sih kayak atau role modelnya, kayak misal di Indonesia juga ada, terus di luar negeri juga ada. Kayak misal kalau yang di luar negeri ada, kalau misal tahu tuh namanya Bill Ackman, dia salah satu fund manager dan udah ngelola duit banyak banget lah, aset banyak banget gitu. Itu keren banget sih menurut saya gitu. Terus kalau di Indonesia ada juga yang founder Ternak Uang, Timothy Ronald, itu juga keren, masih 20 tahun.
tapi dia udah apa ya, udah berpengalaman banget di dunia saham gitu ya. Dia udah ilmunya juga udah keren banget gitu. Itu appreciate banget sih untuk Timothy Ronald juga. Keren, padahal baru seumuran kita nih. Baru 20 tahunan tapi udah keren banget. Terus selanjutnya sama sih kayak Mas Adam, Mas Bakti Sultikna itu juga keren. Jadi panutan saya juga, dimana dia seorang scalper kan. Dia emang full time trader gitu. Jadi semua income-nya tuh dari trading semua gitu. Ya. Dan omsetnya juga nggak main-main sebulan tuh. Banyak banget. Bayangkan tuh bisa ngalahin gaji PNS lebih gitu. Lebih itu berkali-kali lipat kayaknya. Itu lumayan banget sih kalau misal udah punya ilmu seperti kayak Mas Bakti, itu bisa jadi bekal ke depannya, apalagi kita masih muda kan. Itu ya lumayan lah buat nambah income. Bukan nambah lagi sih ya. Itu udah menjadi pendapatan utama gitu ya. Iya. Makanya kita juga, kalau saya sendiri juga pengen banget kayak berkunjung atau silaturahmi ke Padepokan BTS nih, ke Mas Bakti ya, kalau misalnya kapan-kapan ya Genbi kapan-kapan ya. Genbi gue tuh Padepokan BTS. Amin. Ya itu sih paling. Nah, begitu ya teman-teman, udah diceritakan nih sosok motivasi dari Mas Adam dan Mas Aldi yang mungkin mendorong mereka sampai akhirnya terjun ke dunia investasi. Mungkin teman-teman juga udah punya sosok motivasinya sendiri, atau mungkin bahkan ada yang sama ya Mas. Nggak apa-apa, itu sebagai gambaran kita. Jadi teman-teman itu mau siapapun role model kalian, tetap analisis dari teman-teman sendiri itu lebih utama gitu ya. Ya, mau Warren Buffett, mau siapa ya, Elon Musk atau siapa ya, terserah, nggak apa-apa, yang penting asalkan bagus ya, ikutin aja nggak apa-apa. Ikutin aja gitu. Nah, ini mungkin dari tadi kita udah berbincang-bincang kesana kemari nih tentang saham ya. Mungkin teman-teman di rumah juga udah ada sedikit gambaran, atau mungkin udah ada niat juga nih bahkan untuk berinvestasi. Kira-kira menurut Mas Aldi dan Mas Adam itu apa sih yang harus kita lakuin, atau langkah-langkah apa yang harus kita lakuin setelah mereka mendengarkan podcast kita pada pagi hari ini, Mas? Iya. Dari siapa nih? Dari Mas Adam dulu. Oke. Untuk langkah-langkah gitu ya. Mungkin lebih ke saran aja sih kalau menurutku. Kalau langkah-langkah mungkin teman-teman bisa pelajari lagi di media yang lain seperti YouTube dan lain sebagainya. Itu banyak sekali langkah-langkah untuk memulai investasi. Tapi untuk saran saya buat teman-teman, mulailah dengan modal yang kecil, tapi kalian sudah siap dengan resiko yang akan ditanggung oleh teman-teman semuanya. Gitu aja sih. Ya. Dari Mas Aldi mungkin? Kalau dari saya sih sebenarnya tadi udah disampaikan sih pas di awal tuh, kayak misal siapin dana darurat dan lain-lain. Ya pertama siapin dana darurat walaupun kita masih punya bantalan. Terus belajar juga. Pokoknya tiap hari tuh luangin waktu 2-3 jam untuk belajar lah, untuk menimba ilmu atau menambah insight baru tentang investasi. Terus yang ketiga pokoknya harus mulai, walaupun kalian dananya masih kecil, tapi harus mulai dulu aja yang penting. Terus sebelum itu juga harus harus nentuin profil resikonya. Kayak misal kalau orang-orang kan beda-beda nih, kayak misal saya nih agak risk taker juga, kayak misal saya rugi juga nggak apa-apa gitu untuk belajar juga. Tapi ada orang-orang kayak nggak mau rugi, pengennya cuan terus karena kalau rugi katanya ya jadi beban, moodnya berantakan gitu-gitu. Ya itu cocoknya mungkin di reksadana atau mungkin sukuk atau obligasi gitu. Habis itu ya cari mentor, dan habis itu praktek langsung sih udah. Tapi ada dua tipe sih ketika orang memulai investasi ya. Ada beberapa orang yang mending memilih masuk dengan grup rekomendasi saham untuk memulai investasi daripada memulai dari uang yang mereka investasikan dengan belajar atau membeli rekomendasi ke orang-orang. Itu mending buat belajar aja, dan dari uang itu bisa menimbang resiko dari uang tersebut gitu. Kalau menurutku sih gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin udah mau mulai berinvestasi, intinya jangan takut untuk mencoba dan jangan takut gagal. Iya. Kalau takut gagal, jangan coba-coba. Nah, itu mungkin merupakan pertanyaan terakhir dari teman-teman Genbi, dan juga Sedikit cerita tadi ya. Sedikit cerita dari Mas Sugus. Mas Agus, Sangat mantap. menarik ceritanya semua. Kita buat seru-seruan nih Mas, ada sedikit games nih. Game apa tuh? Apa ya? Yang gampang-gampang aja Oke, Mas. apa nih? Ini ada this or that.
Oke. Aduh, aman tuh. Familiar ya sama disorder itu. Iya, iya. Tapi harus jawab cepat nih. Oke. Ya. Agak deg-degan ya? Aman nih. Penasaran juga. Langsung aja. Yang pertama. Investasi butuh modal besar atau modal kecil? Besar. Kecil sih, kecil. 100.000 bisa mulai. Oke. Tapi Mungkin disclaimer on dulu ya. Tapi Kalau bentar. misalnya besar itu relatif ya, setiap orang Iya. itu punya taraf buat ini dikatakan besar atau enggak gitu. Hal gitu. Ya, sebenarnya kecil bisa mulai, tapi kalau misal mulai dengan 100.000, even kalian mau gain 50% ya, Gak bisa. ya cuma 50.000 doang gitu. Beda lagi kalau misal kalian nabung dulu, ngumpulin, terus habis itu udah punya uang jutaan lah minimal ya itu. Ya cuma 5% bisa lumayan tuh buat nge-cover uang jajan gitu. Iya. Gitu. Lanjut. Investasi or trading? Trading. Untuk sekarang trading. Oh, berarti sependapat sekarang. Oke. Kemudian fundamental or technical? Technical. Technical combined with terminologi. Gitu. Oke. Hampir sama ya Intinya sebenarnya. technical ya. Iya, Mas? technical. Technical. Oke, kemudian long term or short term? Short term. Long term. Kenapa tuh? Karena kalau trading itu lebih ke jangka pendek ya. Jadi ketika kita masuk pasti di situ hari itu juga dan detik atau berapa menit kemudian pasti akan keluar juga gitu loh. Ya. Kalau aku sih sekarang kan emang tujuan awalnya kan long term, tapi kan kalau sekarang kan lihat market lagi kayak gini, lagi sideways gitu, nggak jelas arahnya, ya lebih enak untuk trading sih. Jadi untuk sekarang trading dulu. Oke, kemudian lanjut ya Mas. Dividend or capital gain? Capital gain. Capital gain. Sudah dapat lagi nih. Kemudian bank konvensional or bank digital? Bank digital. Digital. Karena mengikuti perkembangan zaman. Ya, Iya, tentu saja. Prospeknya. Iya. Kemudian consumer or mining? Mining. Aku mining. Soalnya kalau untuk tahun ini kayaknya consumer belum manggung sih. Belum melihat sisi positifnya ke Iya, depannya belum gitu ada ya. sih. Karena yang lebih progres saat ini kan mungkin dari sektor industri seperti Ya, mining infrastruktur, juga, mining dan telco gitu kan. telco dan perbankan juga gitu. Iya, soalnya kayak ya real cash-nya aja lah kayak Unilever sekarang consumer itu kan, Unilever itu juga ya nggak jelas, misalnya turun terus gitu kan. Kasihan juga tuh investornya di situ. Iya betul. Lagi nih, BBRI or BBIB? BBYB. Oh, tapi kalau misal BBRI kan sama BBYB. Iya. Tapi sebenarnya nggak apple to apple sih sebenarnya, tapi soalnya beda level ya. ada level ya kalau BBRI. Kalau BBRI kalau untuk jangka panjang masih oke, tapi untuk sekarang lebih prefer ke BBYB Karena buat trading gitu. buat trading lagi. Karena semua ada masanya ya Mas. Iya, semua ada masanya. Dan semua masa ada sahamnya sendiri-sendiri. Iya betul. Ini lanjut ya Mas. Semoga jawab cepat. Oke. Unilever or Indofood? Indofood. Indofood. Karena masih progres ya ke depannya Iya. masih bisa lah untuk bersaing di Iya. dunia konsumer gitu ya. Sambil tadi habis makan Indomie juga sih. Kemudian Telkom or Friend? Friend. Bisa pendapat terus nih sekarang. Sebenarnya itu saham micin sih. Gorengannya. Kemudian BBCA or BBNI? BBCA. BBCA. Sependapat lagi lah, tidak perlu diperdebatkan. Oke. Iya. Oke, mungkin itu ya teman-teman sedikit games dari kita. Terima kasih nih udah menemani kita ya Mas dari Oke, awal sama-sama. sampai akhir. Mungkin bosen teman-teman di rumah, tapi pembahasan kita asik aja ya Mas, Asik. nggak Oke. membosankan. Dan banyak juga ilmu yang dapat kita ambil teman-teman, khususnya buat kita yang mau mulai berinvestasi. Iya. Nah, mungkin cukup sekian podcast 20 Under 20 episode kali ini. Jangan lupa nanti tonton, like, and share, dan juga subscribe YouTube-nya Gendi Purwokerto. Mantap. Sampai jumpa lagi, saya Nadila Hoirunisa, pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi teman-teman, sampai jumpa. Gimana?